Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Nyonya Dr. Erna Bayu, SST, SI, MM, MA, MPDK, MTH, MKes, Demin, DCAL. Anggota Cabang 4 Gabungan Jala Senastri Kodiklatal, istri dari Mayor Bayu Aryo Nusantoro yang sehari-hari berdinas di Kodikmar, Surabaya. Memiliki 3 orang anak, 2 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, bidan, pendidik, penulis, dan pengusaha. Pelayanan dan pendidikan adalah suatu prioritas dalam kehidupan yang telah tertanam sejak masa remaja. Tahun 1994, setelah lulus dari sekolah perawat kesehatan dan pendidikan program bidan, saya memutuskan untuk menikah dengan seorang anggota TNI AL yang bernama Sersan 1 Marinir Bayu Aryo Nusantoro. Saat itu sebagai seorang bidan yang bekerja di puskesmas sekaligus ibu jala senastri, tentunya saya sudah siap untuk menerima dan menjalani segala konsekuensinya. Tahun 2005, setelah memiliki 3 orang anak, suami mengizinkan saya untuk kembali menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Keinginan tahu yang besar akan berbagai hal mendorong saya untuk mengambil 2 jurusan sekaligus, yaitu D3 Kebidanan dan S1 Ekonomi. Singkat kata, dari D3 lanjut ke D4 Kebidanan Pendidik. Setelah lulus, saya beralih profesi menjadi seorang pendidik di salah satu perguruan tinggi. Berdasarkan tuntutan pekerjaan, maka saya melanjutkan ke jenjang S2 karena semakin banyak ilmu yang ingin diketahui dari sumbernya. Maka saya termotivasi untuk kuliah 2 hingga 3 jurusan dalam satu periodenya. Singkat kata, selama 18 tahun saya meraih 1 gelar diploma, 2 gelar S1, 5 gelar S2, 3 gelar doktor yang saya raih dalam waktu 18 tahun tanpa berhenti. Bagi saya kuliah adalah hobi, apalagi jika nilainya sangat memuaskan, cum laude atau summa cum laude, membuat semangat saya semakin membara dan sekaligus menular ke anak-anak saya. Selama kuliah, karena mengambil jurusan yang berbeda dan strata yang berbeda, tentu suka dukanya banyak. Khususnya adalah dalam pengaturan waktu, dana, dan tingkat stres yang tinggi. Sempat sakit saat mengambil jurusan yang berbeda dalam satu waktu. Puji Tuhan, semua sudah terlampaui dengan baik. Untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, sebagai seorang pendidik, saya diwajibkan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Penelitian, menulis, dan berorganisasi adalah kegiatan rutin yang harus dijalani. Lebih dari 20 buku saya tulis. Sebagian ada di toko-toko buku besar di Indonesia. Dan beberapa ada yang berbahasa Inggris. Beberapa jurnal berskala internasional juga saya tulis. Bahkan hingga mengelola organisasi perempuan, yaitu komunitas kain dan kebaya Indonesia pun juga saya lakukan. Di tahun 2018-2019 saya mulai tertarik dengan pengabdian di luar Jawa. Lokasi yang saya pilih adalah
NTT. Ratusan nakes di NTT adalah alumni dari tempat saya mengajar. Hati saya terketuk jika saya berawal dari bidan bisa menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa mereka tidak? Akhirnya saya berusaha bekerja sama dengan bupati, Pemda setempat untuk bisa mengizinkan para ASN nakes untuk bisa kuliah di jenjang yang lebih tinggi. Hingga saat ini ada lebih dari 5 area yang saya datangi, yaitu Malaka, perbatasan Timor Leste, Kepulauan Rote, Kepulauan Alor, daratan Flores yang terdiri dari Bajawa, Nagakeo, Ende dan Sika Momere, juga daerah Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan TTS. Terkadang saya pun melatih ibu-ibu untuk membuat sabun dan kerajinan tangan. Kendala yang sering terjadi adalah kesulitan dalam hal berbahasa dan logat, yang membuat saya kesulitan memberikan pembelajaran buat mereka. Untuk menambah penghasilan, saya memiliki usaha tas fashion Samara Bags, batik dan camilan tahu jenglot. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Distikes Faatir Husada Tangerang yang sedang berjuang menjadi seorang guru besar. Terima kasih, Tuhan berkati.